apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Wiwi di pembelajaran agama dan budi pekerti. Ibu Wiwi akan menyampaikan video dalam bentuk PowerPoint. Silakan teman-teman mengamati PowerPoint tersebut dan menggali materi yang ada di dalam video tersebut. Mari. Kemanusiaan dan kealahan Yesus. Teman-teman, itulah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dapat secara konsisten berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dapat membantu teman kita yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat menyebutkan ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Yang keempat, dapat menjelaskan ciri Yesus yang sungguh manusia dan Yesus sungguh-sungguh Allah. Yang kelima, menjelaskan makna Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia bagi hidup kita. Yang keenam, kita mampu menyusun doa secara tertulis untuk mengungkapkan iman kita pada Yesus Kristus. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Mari teman-teman, kita lanjutkan. Apa itu dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan? Pada kelas 7, waktu kita kelas 7, kita sudah belajar mengenai manusia sebagai pribadi yang bermartabat luhur. Manusia punya 3 karunia ya, yang tidak diberikan kepada makhluk ciptaan lainnya. Nah, di dalam diri manusia itu terdapat 2 dimensi di dalam keberadaan manusia, yaitu dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan. Mari kita lihat. Dimensi kemanusiaan pada manusia, kita lihat bahwa manusia diciptakan, manusia dilahirkan, manusia itu berjenis kelamin, laki-laki atau perempuan, lalu manusia memiliki perasaan, dia bisa sakit hati, dia bisa terluka, bahkan manusia juga bisa wafat atau meninggal. Itu salah satu ciri-ciri dari dimensi kemanusiaan. Nah, kalau dimensi kealahan, manusia itu dia bisa mengasihi orang lain, dia bisa mengasihi makhluk ciptaan yang lain. Manusia bisa berdoa kepada Allah, membangun hubungan antara dia dengan Allah. Lalu manusia bisa mengampuni, lalu manusia juga bisa melakukan banyak hal yang lain. Jadi mulai bisa membandingkan ya teman-teman dimensi kemanusiaan dan juga dimensi kealahan. Nah, untuk lebih dapat memahami ciri manusia dan ciri Allah, kita dapat membaca pada buku paket Belajar Mengikuti Yesus. Itu buku paketnya yang ini. Ya, buku paketnya yang belum punya, silakan teman-teman pesan di sekolah. Pada halaman 22 sampai 23 untuk lebih memahami bahwa Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Karena nanti kalau saya bacakan itu terlalu lama, maka teman-teman silakan mengambil waktu untuk membacanya sejenak. Ya. Nanti teman-teman setelah teman-teman membaca ini, silakan dilanjutkan lagi pada materi selanjutnya. Sedangkan saat ini saya akan langsung melanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini saya tampilkan sebuah video. Ketika genap 8 hari, bayi itu disunat dan diberi nama Yesus. Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di sana ada Simeon, seorang yang baik dan saleh, yang telah menerima janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera-Mu. Sebab telah kulihat keselamatan-Mu. Dia ini telah dipilih oleh Allah. Tuhan memberkati.
Setelah menyelesaikan ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, mereka kembali lagi ke Nazaret. Waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya lagi ke Yerusalem pada hari Paskah. Namun waktu pulang, Yesus tertinggal di Bait Allah. Mereka kembali mencarinya dan menemukan Yesus sedang duduk bersoal jawab dengan ahli Taurat dan tua-tua. Anak ini luar biasa. Dia dari Nazaret dan tertinggal di sini. Kami minta maaf. Semua yang mendengarkannya kagum. Anakku, mengapa kau berbuat seperti ini? Kami sangat cemas mencari engkau. Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Yesus pulang dengan mereka ke Nazaret. Ia bertambah hikmat dan besar dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ketika Nah, teman-teman, itu tadi 2 video yang cukup untuk menggambarkan atau menyampaikan bahwa Yesus adalah Allah dan juga
sungguh-sungguh manusia. Yesus sungguh Allah dan juga sungguh manusia. Maka mari kita lihat. Dimensi kemanusiaan dan kealahan Yesus. Tadi kita lihat ya, bagaimana ketika Yesus waktu kecil dibawa oleh ayah dan ibunya ke bait Allah, lalu berjumpa dengan Simeon yang juga mendapat penglihatan dari Allah. Lalu yang jelas kelihatan di sana bahwa Yesus dilahirkan dari seorang ibu, yaitu Ibu Maria. Yesus berjenis kelamin laki-laki. Yesus lahir di palungan, tadi juga kelihatan ya di dalam video, Yesus lahir di palungan dan dibaringkan di palungan. Nah, karena bapaknya Yesus adalah seorang tukang kayu, maka ia juga menjalankan kesehariannya menjadi seorang tukang kayu. Nah, dalam hal lain juga, dalam kitab suci juga disampaikan, Yesus juga bisa marah dan juga bisa merasa sedih, bisa merasa lapar, dan merasa kehausan, juga pernah mengalami yang namanya takut. Kalau kita mengingat pada waktu di Getsemani ya, Yesus mengalami ketakutan. Itulah contoh dari Yesus, dimensi kemanusiaan Yesus, bahwa ciri-ciri Yesus sebagai manusia. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri atau dimensi Yesus sungguh Allah, dimensi kealahan dalam diri Yesus. Kalau kita lihat firman yang menjadi manusia, ini ada di kitab Yohanes. Pada mulanya ia adalah firman, firman itu menjadi manusia. Kita lihat, maka kita juga mungkin teman-teman pernah melihat ada yang namanya film The Gospel of John ya. Itu tentang kitab Yohanes, bagaimana firman itu menjadi manusia. Yang kedua, kita juga tahu bahwa ada warta malaikat tentang kelahiran Yesus. Yesus membuat mukjizat, tadi kita lihat itu adalah mukjizat yang pertama. Mukjizat yang pertama itu adalah perkawinan di Kana. Lalu selain itu, nanti dalam tindakan-tindakannya, dalam pewartaannya, mewartakan kerajaan Allah, Yesus juga membuat mukjizat yang lain, yaitu mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, naik ke surga. Yesus sendiri nanti naik ke surga, dan masih banyak mukjizat-mukjizat lain yang disampaikan oleh Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Gitu ya. Dimensi kemanusiaan dan kealahan Yesus ini beberapa ada yang saya ulang. Kalau kita lihat di dalam Matius 1, kalau teman-teman buka Matius 1 paling depan itu sudah jelas ayat 1 sampai 17 silsilah Yesus Kristus. Di sana sudah secara rinci, secara panjang dijelaskan bahwa Yesus itu punya silsilah keluarga. Itu menunjukkan dimensi kemanusiaan Yesus. Lalu dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7, Yesus itu hidup, benar-benar hidup dalam sejarah manusia. Ia dilahirkan oleh seorang ibu, ia dilahirkan, lalu dia dilahirkan di kandang domba, lalu ia diletakkan di dalam palungan, dan dia juga berjenis kelamin laki-laki. Tadi sudah ya pada halaman yang sebelumnya. Nah, dimensi kealahan Yesus pada Yohanes 1 juga disampaikan ayat 1 sampai 14. Pada mulanya ia adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Yang kedua, itu pernyataan malaikat. Pernyataan malaikat yang mengatakan bahwa akan datang seorang anak, ya kan? Pernyataan malaikat bahwa dialah Allah yang menjadi manusia. Ini ada pada Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Dan yang ketiga, itu adalah sabda Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dan yang keempat, itu tindakan dan mukjizat Yesus. Jadi, nanti dalam pewartaan kerajaan Allah, ketika Yesus menjalankan tugasnya di dunia, dalam tindakan-tindakannya, dalam mukjizat yang Yesus lakukan, tampak bahwa di sana dimensi kealahan itu tampak sekali. Dan yang kelima adalah perkataan para murid-murid Yesus mengenai Yesus. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa juga baca di buku paket kita. Apa maknanya Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah bagi hidup kita? Tadi kita sudah yakin betul, kita sudah memahami bahwa Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Yesus mengalami apa yang dialami manusia, tetapi Yesus adalah Allah yang melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, setelah kita paham betul, memaknai hal tersebut, maka kita mau lihat
Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, ini berarti bahwa Allah turun ke dunia, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengambil kodrat manusia sama seperti kita. Ngapain coba? Kenapa? Mengapa Tuhan Allah harus turun ke dunia? Ingat janji Allah, bahwa Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa pada pertemuan kita yang sebelumnya. Maka Allah turun menjadi manusia, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjelma menjadi manusia dalam rupa Yesus. Apa yang dialami manusia, apa yang terjadi pada manusia juga dialami oleh Yesus, kecuali satu. Yesus punya perbedaan dengan kita, yaitu dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Apa yang ingin ditunjukkan dengan kedatangan Yesus ke dunia? Satu, bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Sudah dikatakan pada materi yang sebelumnya, Allah waktu itu mengasihi Adam dan Hawa. Sudah dikasihi, ternyata berbuat dosa. Nah, maka Allah tetap tidak ingin membiarkan manusia di dalam dosa. Maka Allah berjanji bahwa kelak akan datang penyelamat. Siapa penyelamatnya? Tuhan Yesus Kristus. Berarti ini mau menunjukkan bahwa betapa luar biasanya kasih Allah kepada manusia. Dia mau turun ke bumi, merasakan suka duka yang dialami manusia, mau lebih dekat dengan manusia, bergaul dengan manusia. Dia terbuka dan solider dengan kehidupan manusia. Ikut merasakan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia menyapa manusia secara personal. Satu pribadi demi pribadi. Didekatilah. Kalau bahasa ininya kura personalis biasanya. Dan akrab dengan manusia. Dan dengan demikian pewartaan karya keselamatan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Jadi tugasnya Yesus datang ke dunia adalah untuk mewartakan karya keselamatan. Bahwa manusia ini, ayo kamu mau diselamatkan. Sekarang tanggapanmu gimana? Gitu. Kita lanjutkan. Dengan memahami Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, kita dipanggil untuk meneladani, kita diajak untuk mencontoh, meneladan kasih Yesus, kasih Allah. Walaupun Ia Allah, Ia tidak meninggikan dirinya. Mau datang ke bumi hanya demi kita manusia. Demi menyelamatkan kita yang seringkali terus berbuat dosa. Terus meskipun sudah diampuni, terus berbuat dosa. Maka apa yang perlu kita lakukan? Satu, kita harus bersyukur bahwa Allah kita sungguh luar biasa. Allah kita sungguh baik. Pun seringkali kita berbuat dosa, Allah kita mengasihi kita. Pun kita jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji menyelamatkan kita. Allah sungguh mengasihi kita dan tidak membiarkan kita binasa karena dosa. Allah yang maha tinggi saja rela menjelma menjadi manusia sama seperti kita, mau merendahkan dirinya demi menyelamatkan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Maukah kita bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak menyombongkan diri kita? Oh, aku lebih kaya, aku lebih hebat, aku lebih tampan, aku lebih cantik, aku lebih pintar daripada dia. Kadang-kadang seringkali kita dengan teman kita sering merasa seperti itu. Maka kita diajak untuk lebih rendah hati. Karena apa? Karena Allah saja merendahkan dirinya. Mau dekat dengan kita. Apa sih kita ini? Ya enggak. Tetapi Tuhan sungguh mau mendekatkan dirinya pada kita supaya kita merasakan kasih Allah. Maka sekali lagi kita diajak belajar untuk rendah hati. Tidak sombong, karena kita ini adalah ciptaan Allah. Dan kita mestinya menggambarkan kasih Allah, memancarkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Nah,
Maukah kita jauh lebih solidar dengan orang lain? Seperti Yesus yang datang ke dunia solid merasakan apa yang dirasakan oleh kita sebagai manusia. Nah, kita mau tidak solid dengan orang-orang, dengan manusia sesama kita di sekitar kita, khususnya orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi kita diajak untuk bersyukur karena kasih Allah, kita diajak untuk rendah hati, dan kita diajak untuk peduli terhadap sesama kita. Begitu ya teman-teman. Nanti saya akan memberikan kuis, jadi teman-teman silakan mengulang dulu terlebih dahulu materi yang sudah saya berikan ini. Silakan teman-teman baca, teman-teman dengarkan, teman-teman pahami. Lalu setelah itu teman-teman mengerjakan 10 soal kuis yang ada di Google Classroom. Nah, nanti 10 soal tersebut teman-teman kerjakan dalam bentuk pilihan ganda, waktunya 20 menit. Teman-teman nanti dapat melihat nilainya langsung pada Google Classroom. Demikian teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat meneladan Yesus Kristus. Thank you and God bless you. Bye. Itulah materi yang dapat Ibu Wiwi sampaikan. Pembelajaran agama pada hari ini berakhir sampai di sini. Semoga kita semua dapat semakin menjadi anak-anak yang cerdas dan juga berkarakter, menjadi pribadi yang mewartakan kerajaan Allah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. God bless you.